anak manusia dirakit oleh Yang Maha Kuasa dengan salah satu komposisi penciptaannya bernama ego. Sebuah hal tak kasat mata yang hasil kehendaknya dapat menentukan garis takdir yang dimiliki oleh masing-masing anak manusia. Di dunia ini, ada manusia yang memutuskan untuk menjadi budak yang terbelenggu oleh ego dalam dirinya sendiri, dan ada pula manusia yang memilih menjadi tuan sang penakluk yang merdeka di atas ego yang dimilikinya. Bagi Alika, si gadis muda yang kini tengah menenteng tas kertas di genggamannya sembari berlarian di koridor sekolah, ego adalah sebuah lintasan lomba lari di mana ia berlarian setengah mati di atasnya, terengah-engah mencapai garis akhir lintasan yang bertuliskan validasi. Hai guys, apaan sih bikin kaget aja? Iya nih, kayak mau bertelur. Alika, coba deh lo bertelur beneran. Nanti telurnya kita jadiin telur mata sapi. Bener tuh, mau gue sarapan nih. Ayo bertelur Al. Woi gembul, makan mulu yang dipikirin. Idih, sawat banget lu. Woi guys, udah dong kok malah jadi ngomongin gue yang bertelur sih? Padahal kan gue bawa oleh-oleh buat kalian semua. Oleh-oleh apaan sih? Paling-paling keripik singkong manis pedas, iya kan? Ah, itu mah di kantin juga banyak. Lumayan sih, tapi buat ngemil nanti istirahat. Ajib. Stop. Kalian tuh ya, belum tahu barangnya apa, udah main nyimpulin aja. Kalian tahu nggak sih gue habis liburan dari mana? Enggak. Ih, lucu banget. Emangnya lo tuh habis liburan dari mana sih? Dari tadi kayak nanyanya, heran deh. Denger ya, kemarin gue tuh habis liburan sama mami papi pergi ke Inggris. England, you know? Ih, gokil, keren. Ya ampun, Inggris. Itu negara asal One Direction gak sih? Ketemu sama Harry Styles gak? Ketemu sama Pangeran Charles gak lu? Ah, masa sih? Nilai bahasa Inggris lu kan paling mentok dapat 85. Ya, dia kan bisa nyewa jasa translator di sana. Gimana sih, Jen? Kelihatan banget nggak pernah keluar negerinya. Guys, sekarang giliran gue nih yang mau pamer ke kalian. Oh, lo juga jadi luar negeri, Ren? Ya, nggak juga sih. Nah, terus lu pamer apa? Tada! Wah! Di tangan Darren tergenggam sebuah ponsel merek iPhone keluaran teranyar. Terukir air wajah bangga merujuk congak pada wajah pemuda itu. Jadi, gue dapet iPhone dari bokap gue. Hadiah kemarin gue bisa masuk top 3 ranking kelas. Wah, anjir. Tukeran posisi kita yuk, Ren. Kayaknya enak deh jadi anak tunggal kaya raya kayak lu. Idih, ogah gue. Mau coba pegang dong, Ren? Boleh gak? Boleh, tapi tolong hati-hati ya. Itu barang harganya mahal gila. Gue nggak yakin kalian bisa ganti rugi. Kecuali Nesa. Lo nggak gue izinin megang iPhone gue. Lo tadi ngejek gue gembul soalnya. Di anjir. Sementara yang lain sibuk dengan ponsel barunya Darren, Alika bermuka masam. Ia terlihat cemberut sembari menekuk alisnya tajam, berpikir tentang sesuatu. Ia tengah berlari lagi di atas lintasan egonya. Gila, mejakannya penuh banget. Ih, nggak suka. Usir salah satu adik kelas aja lah. Adik kelas kan harus nurut sama kakak kelasnya. Nah, bener tuh. Cepetan pilih target yang mau diusir dong. Gue udah pengen makan mie ayamnya nih. Guys, gue lihat di sana tuh ada adik kelas lagi makan sendiri. Kita usir aja mending deh. Mumpung bangku di sebelah sama di depannya kosong juga tuh lumayan. Yakin lo itu adik kelas? Kalau ternyata kakak kelas, gue nggak mau ikut-ikutan ya. Yakin lah, lihat dong badge sekolahnya aja warna ungu. Usir aja Gih. Biar sama gue aja, biarkan Abara yang paling ganteng ini beraksi. Si paling caper emang. Aduh.
Hai manis, sendirian aja nih. Iya kak, aku sama kakakku sih. Kenapa ya kak? Kalau kamu sama kakakmu pindah, gimana? Cuma berdua ini, aku sama teman-temanku mau duduk di sini soalnya nggak ada bangku kosong buat rame-rame. Aduh, maaf ya kak. Aku udah duduk di sini dari tadi dan emang sengaja datang awal sih supaya bisa duduk di sini. Ya elah, pindah tempat duduk doang aja susah banget sih. Terus sebagai adik kelas harusnya nurut dong sama kakak kelas. Gak ada sopan-sopannya sama sekali. Lagian lo ngapain pakai ngegodain dulu segala sih Bar? Buang-buang waktu aja, mending langsung usir dia dari tadi, gimana sih? Heh, lo sekarang cabut dari sini. Kasih tahu kakak lo juga, kita gak peduli. Cuma berdua aja kok ribet sih. Ini kita berlima loh, susah nyari bangku tau gak? Udah sana-sana. Dengan terpaksa, Sharon, adik kelas yang diusir oleh kelompok Alika tadi, harus merelakan tempat duduknya di kantin dan menyingkir di pinggir meja makan. Hingga tak lama kemudian, kakaknya datang menghampiri dengan kedua tangan menggenggam botol minuman. Ini maksudnya apaan ya? Kalian ngusir gue sama adik gue gitu? Iya, kenapa? Gak terima loh. Ya jelas dong, kita udah nempatin tempat ini jauh dari sebelum kalian datang. Terus enak banget kalian ngusir-ngusir kayak gitu. Ya ampun, kalian tuh cuma berdua. Gampang kalau mau cari bangku kosong. Kita ada berlima, susah nyarinya. Meja kantin pada penuh. Udah sana, kalian mencari meja yang lain aja. Lah, emang gue pikirin mau kalian berlima kek, 18 kek, mau serombongan haji kek. Gue gak peduli, hey. Ini bukan masalah jumlah yang duduk, tapi lo pikir aja, sopan gak ngusir orang yang udah duduk di situ duluan cuma gara-gara alasan remeh susah nyari bangku kosong. Si paling sopan, tapi banyak omong. Si paling sopan emang. Udah guys, duduk aja di sini sih. Gak usah peduli mereka. Bener tuh mah. Mie ayam gue keburu dingin nih kalau ngurusin mereka. Maaf ya manis, kamu cari bangku lain aja. Alika dan teman-temannya benar-benar tidak mengindahkan keberadaan Maura dan Sharon di situ. Alih-alih mulai membicarakan Jana yang menghadiri konser artis luar negeri yang baru digelar minggu lalu. Hal itu membuat Maura jengkel dan menggerutu. Mereka berdua terpaksa harus pergi dan mencari tempat duduk baru. Nyebelin banget sih. Kamu tadi kenapa iya aja sih deh disuruh pergi sama mereka? Enggak enak kak. Mereka kelas kita soalnya. Jadi aku nggak berani. Aduh, kamu ini nih. Mau mereka kakak kelas atau bukan, mereka tetap nggak berhak buat ambil hak kamu dan berlaku seenak mereka. Harus dilawan biar gak ngelunjak. Oke kak, maaf ya. Ya, maaf ya kakak jadi marah-marah ke kamu jadinya. Kita duduk di situ aja tuh, ada meja kosong. Tapi ya, kamu nyadar gak sih cewek yang paling nyolot dan maksa tadi, yang nyuruh temen yang gak usah peduliin kita, dia kok mirip anak si Mbak ya? Si Mbak pembantu kita? Hah? Masa sih? Kayaknya nggak mungkin deh, mirip aja kali. Ya udah, nanti aku tanya si Mbak aja deh. Guys, gue duluan ya. Supir gue dijemput tuh. Bye. Lalu, tanpa Alika sadari, teman-teman mengikuti langkah Alika menghampiri sebuah mobil BMW warna hitam yang terparkir di depan sekolah. Gila, mobil Alika keren. Mobil papanya kali. Dia tuh beneran orang kaya yang selevel sama kita berarti ya? Gue sempat ngeraguin dia deh pas dia minta gabung sama kita. Hah? Lo juga gitu? Gue waktu itu soalnya sempat ngeraguin dia juga anjir. Dia meragukan soalnya, apalagi tiap diajak main jarang ikut. Ya udah, besok-besok kita ajak dia main ke PVJ. Jangan ajak, paksa aja sekalian. Kayak gitu. Di sisi lain, mobil yang ditumpangi oleh Alika tadi diselimuti keheningan yang canggung. Tidak ada seorang pun yang bersuah, hingga yang lebih tua mendobrak benteng kesunyian itu. Bagaimana sekolahnya tadi nak? Lancar gak? Biasa aja. Bekal buatan ibu dimakan? Enggak. Aku kan udah bilang kemarin sama bapak sama ibu. Gak usah bikinin aku bekal lagi. Biar aku beli makanan sendiri di kantin. Kenapa sih? Aku tuh gak suka kalau bekal makanan lagi. Tapi nak, tujuan ibu masak bekal sekolah ke kamu kan supaya kamu gak perlu jajan lagi di kantin. Jadi kita bisa berhemat. Aduh, ngapain berhemat segala sih? Aku
Aku malu tau gak sih kalau ketahuan bawa bekal dari rumah. Teman-teman aku aja pada jajan di kantin, Pak. Masa aku enggak sih? Ya sudah, habis ini Bapak harus ke tempat atasan Bapak lagi. Kamu Bapak turunkan di gang saja ya. Terserah. Dengan tergesa-gesa, Alika mengganti baju seragamnya dan berdandan seadanya untuk kemudian pergi menghampiri ke tempat ibunya bekerja sebagai ART yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sampai di depan rumah tempat ibunya bekerja, Alika lantas menelepon sang ibu untuk menyuruhnya ke gerbang depan. Mendengar ponselnya terus berdering, Narni buru-buru menerima panggilan telepon dari anak sematawayangnya dan bergegas menemuinya di depan gerbang rumah majikannya. Ada apa, Nak? Kenapa datang ke sini waktu ibu lagi kerja? Aduh, aku tuh meminta uang jajan tau nggak sama ibu. Sama mau minta dibeliin HP baru. Mereknya harus iPhone yang terbaru pokoknya. Kamu nyamperin ke tempat kerja ibu cuma menuntut dibelikan HP baru sama ibu? Sama minta uang jajan juga. Ini coba kamu belajar hemat, Nak. Kan tadi pagi sudah ibu beri bekal 30.000. Masa masih kurang cukup? Aduh, ya kurang lah ibu. Teman-teman Alika bekal uang tuh bisa sampai 100.000 tau gak? Masa Alika cuma 30.000? Gak ibu, gak bapak, ngomonginnya tuh hemat terus, capek tau gak? Ya, kamu harus bisa terima kenyataan kalau kita ini cuma rakyat menengah. Jangan bandingin sama teman kamu yang memang orang kaya. Alika, apalagi kamu tadi nuntut mau HP baru. HP kamu baru ganti 8 bulan yang lalu. Masih bagus pula. Jangan terpengaruh sama teman-teman kamu bisa. Coba daripada beli HP baru, kan uangnya bisa ditabung buat biaya kamu kuliah, Nak. Ibu ini banyak omong deh, sama banyak ngaturnya tau gak? Aku kan mau dipuji juga sama teman-teman aku yang lain. Temen aku tuh pada keren tau gak? Aku juga mau keren, Bu. Ibu ini gak gaul deh. Gak ngerti perasaan aku kayak gimana. Ibu sama bapak tuh gak sayang sama aku. Astagfirullah, istighfar, Nak. Ibu dan bapak kerja keras kayak gini juga demi kamu dan masa depanmu. Loh, Mbak, ngapain di sini? Iya, Non, ini ada keperluan sama anak saya. Tak mau diketahui identitasnya, Alika memalingkan wajahnya dari posisi Sharon berada. Gerak tubuhnya menunjukkan kepanikan dan ketidaknyamanan. Sementara Maura yang berada di sebelah Sharon menyelidik Alika, ingin membuktikan firasatnya ketika di kantin tadi. Non Syahron dan Non Maura mau kemana? Oh, kita mau keluar dulu sebentar, nyari bahan buat konten toktik yang baru. Kita pergi dulu ya, Mbak. Mari. Oh iya, mari, Non. Yaudah, aku mau pulang. Oh iya, Mbak. Nanti kalau ada temen aku yang mampir, suruh masuk aja ya. Iya, Non.
habis sudah, pikir Alika. Maura menengok ke arahnya tepat ketika ia menampakkan wajahnya saat berbicara kepada ibunya. Meski Alika tidak yakin apakah Maura betulan melihat wajahnya, ia tetap gelisah. Udah, Bu. Aku pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 4 hari setelah hari itu, segala hal berjalan seperti biasa. Alika yang masih diperbudak egonya, teman-teman yang masih gemar mencemooh satu sama lain, dan orang tua Alika yang masih ditekan dan dituntut oleh anak semata wayangnya, semuanya berjalan seperti biasa. Alika, main yuk. Ikut kita main ke Paris Van Java Bandung. Yoi dong, mumpung belum ada tugas kelompok dan tugas yang berat, kita main kuy. Di Bandung banyak tete-tete gelis Gue jangan bilang lo gak bisa deh. Kita tuh jarang main sama lo. Kemarin pas ke Grand Indonesia juga lo gak ikut kan? Sekali-kali lah, benar kata Bara, mumpung belum ada tugas yang aneh-aneh. Lagian lo gak ada urusan juga kan? Tahu nih Alika, ajakan kita ditolak mulu. Tapi lama gak ke PVJ-nya? Soalnya kan gue tuh gak dibolehin pulang larut malam banget sama mami papi soalnya. Paling habis maghriban kita balik deh. Cepet kok di jalannya, kan pakai mobil gue nanti. Lo ikut ya? Wajib deh, wajib ikut. Wajah Alika memucat. Ia panik bukan main. Situasi ini mendesaknya, menjadikan ia bagai buah si malakama. Pasalnya, ia hanya membawa uang bekal 50.000. Jika ia mengikuti teman-temannya untuk pergi ke tempat perbelanjaan elit di Bandung itu, ia tidak akan bisa membeli apa-apa kecuali 1 tiket bioskop dan 1 botol air minum. Namun, jika ia menolak, status sebagai anak konglomerat di pandangan teman-temannya akan dipertanyakan. Hingga mau tak mau, ia harus kembali berdalih. Aduh, gimana ya? Uang bulanan gue tuh kan gak dibawa di rumah. Terus ATM gue juga ketinggalan di meja rias gue. Soalnya kan gue pikir kalian gak akan ngajak gue main hari ini. Jadi paling di sana gue gak bisa ikut shopping deh. Gimana? Gianna dan Darren saling bertukar pandang, seolah tahu pikiran masing-masing. Oke deh, gak apa-apa. Yuk kita cabut aja guys. Supir gue kayaknya udah nunggu deh di luar. Yuk. Tete Bandung, Abara datang. Alay lo, sumpah. Alika dan teman-temannya langsung pergi menuju tempat perbelanjaan elit di Kota Kembang untuk menghabiskan waktu bermain-main. Sepanjang perjalanan hingga setibanya mereka sampai ke tempat tujuan, mereka tiada hentinya memamerkan barang baru atau peristiwa wah yang mereka alami. Seperti Bara yang terus berceloteh bagaimana bisa ia mendapatkan banyak kenalan dan mantan orang Bandung yang parasnya sangat menawan mata, seberapa banyak koleksi barang kekoreaan yang Nessa miliki, dan Darren yang terus membahas pengalamannya mengunjungi negara-negara di Eropa. Alika benar-benar merasa ciut, karena selama ini yang ia ceritakan hanyalah kebohongan. Mereka kini tengah berada di kedai dessert setelah selesai menyaksikan sebuah film aksi di salah satu bioskop yang ada di pusat perbelanjaan tersebut. Di tengah nikmatnya memakan es krim, Gianna menceletuk. Al, kok bisa sih anak konglomerat kayak lo bawa duit cuma 50.000 ke sekolah? Iya, jadi kan kemarin tuh gue habis pergi ke mall nih bareng sepupu gue kan, pas balik sekolah. Nah, uang jajannya tuh habis pas main kemarin dan belum ditambahin lagi sama papi yang cashnya karena kan gue tuh biasa pakai ATM ya. ATM-nya nggak kebawa, ditambah gue tuh nggak punya m-banking gitu guys. Oh, iya.
Tak lama setelah Alika mengatakan alibi pamungkasnya, ia dan teman-temannya kembali pulang ke kota asal mereka dengan suasana yang tidak seheboh ketika berangkat tadi. Energi mereka sudah terkuras. Alika tiba di rumahnya dengan keadaan yang letih dan lunglai. Sementara di ruang tamu, sudah ada kedua orang tuanya, Baharudin dan Narni, yang duduk bersedekap menunggu kepulangan sang putri sematawayang dengan muka yang tampak cemas. Dari mana saja kamu, Nak? Kok baru pulang? Bapak tadi cari-cari kamu di sekolah, sampai nanyain ke Sapam dan teman-teman sekolahmu. Iya, ibu telepon juga nggak diangkat-angkat sama kamu. Aku habis kerja kelompok di rumah Nesa. Terus baterai HP aku habis. Ya sudah, mandi sana. Terus makan, setelah itu Bapak ingin ngobrol sama kamu. Selesai mandi dan makan malam, Alika menghampiri bapaknya di ruang tamu dengan langkah lunglai dan air wajah yang tidak bersemangat. Ada apa sih, Pak? Aku tuh capek, ih. Nak, kamu jangan suka bentak-bentak ibu dan bapak kamu. Apa enggak kasihan kamu sama bapak kamu ini kerja keras untuk kamu? Iya, tapi kalian tuh gak pernah ngerti kebutuhan aku, tau gak? Gak ngerti aku maunya apa. Aku tuh mau HP baru, sama kayak punya temen aku. Aku tuh mau bisa kayak kerennya sama teman-teman aku. Boleh saja kamu beli HP baru, tapi ya jangan semahal itu. Kayaknya itu harus sesuai dengan kemampuan. Kamu harus sadar, kita ini hanya rakyat menengah ke bawah, Nak. Jadi kita harus banyak berhemat dan menabung. Ih, berisik deh. Gak mau. Pokoknya aku gak mau tahu ya, minggu ini tuh harus udah ada HP baru. Kamu tuh terlalu sering bergaul dengan orang-orang kaya sampai lupa posisi kita. Alika, Nak, sadar. Kita ini hanya rakyat biasa. Bapak nggak bisa selamanya ngejemput kamu dengan mobil atasan Bapak setiap pulang sekolah. Ah, berisik. Terus emang kenapa sih kalau misalkan aku terlalu banyak bergaul sama orang kaya? Terserah aku dong, gaul sama siapa aja. Bapak tuh jangan atur-atur aku deh. Dan kalau Bapak nggak bisa jemput aku, oke, gak apa-apa. Aku bisa pakai aplikasi ojek online yang harganya setengah uang bekal aku. Tanpa menunggu respon dari bapaknya, Alika bergegas meninggalkan ruang tamu. Ia berjalan sambil menghentak-hentakkan kakinya. Sedangkan Baharudin hanya bisa beristighfar dan mengelus dadanya melihat sikap anaknya seperti itu. Dua hari setelah kejadian Alika yang pergi ke sebuah pusat perbelanjaan elit di Bandung, semuanya berjalan seperti biasa. Hingga di hari yang seharusnya berjalan normal, kelompok Alika memilih untuk melakukan keonaran yang memang sepertinya adalah kegemaran mereka. Lihat deh, itu kakak beradik yang waktu itu kita usir gak sih? Iya, itu adiknya si Manis. Geli anjir, Bara. Bisa diem dulu nggak lo? Samperin aja gak sih? Kita gangguin tuh adik kakak itu. Abas aja walau kakaknya cerewet banyak omong. Tunjukin siapa yang berkuasa di sini. Aduh, aku takut, Kakak. Ketika teman-temannya berjalan dengan congak menuju tempat Maura dan Sharon, sepasang adik kakak tersebut, Alika justru terlihat gugup dan wajahnya nampak pucat. Nesa,
teman Alika yang paling cerewet sengaja menyenggol bahu Sharon, si adik dari pasangan kakak beradik itu. Ups, senggol ya? Haha, makanya kalian The Cipu Sister minggir. Ya nih, ganggu pemandangan aja. Duh, sana. Cuman orang-orang berkelas kayak kita yang pantas ada di sini. Sudah muak dan kesal dengan perlakuan semena-mena dari kelompok Alika, Maura, sang kakak, melawan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ia bersumpah dalam hatinya, perlawanan kali ini akan sangat meledak-ledak dan bombastis. Aduh, Sharon, kamu lihat gak? Ada yang sosokan di lingkungan pendidikan pakai bangga-banggain harta orang tuanya dan manggil kita nggak level sama mereka nih. Kak, udah kita pergi yuk. Loh, ngapain pergi? Kan rahasia anggota kelompok mereka belum kakak bocorin. Alika semakin pucat pasi, sementara teman-temannya keheranan saling melempar pandang satu sama lain. Kalian yakin anggota geng kalian ini semuanya pantas disebut orang-orang berkelas? Maksud lo apa ya? Jelas-jelas geng kita tuh anggota berkelas. Lo yang nggak pernah nongkrong main sama kita nggak usah sok tau deh. Waduh, kok bisa ya selama ini kalian gak nyadar kalau salah satu di antara kalian itu adalah pembohong cap kampang alias pecundang? Cupu, maksud lo apa ya? Berani banget lo ngomong kayak gitu. Guys, kita roasting aja deh nih si Cupu sampai gosong. Setuju. Kak, ayo kita pulang aja yuk. Tuh, dengerin kata adek lo. Apa sih? Gue nggak takut sama geng superior kayak kalian ya. Omong doang yang gede. Sementara itu, Alika dari tadi diam 1000 bahasa. Ia merasa tubuhnya lemas dan bertenaga. Bahkan telapak tangannya pun mengeluarkan keringat dingin. Alika, lo kenapa? Diem aja sih? Biasanya lo yang paling semangat ngebully orang. Ini apalagi harga diri kita diinjak-injak sama si Cupu satu tahu. Loh, ya jelas lah dia diem. Soalnya dia kan bukan orang kayak yang selama ini kalian pikirin. Orang ibunya aja ART yang kerja di rumah gue. Dia tuh bukan anak orang kayak yang selama ini dia aku-aku. Kemarin gue denger-dengar lo nuntut ke ibu lo buat dibeliin HP iPhone merek terbaru ya. Anak ART aja sesuatu minta dibeliin HP belasan juta. Nggak kasihan lo sama ibu lo? Kak, Lo nggak ngarang kan? Gila, Alika, bener nggak tuh? Mana ada sih maling aku maling. Manis, itu apa kata kakak kamu beneran? iya kak. Minggu lalu aku lihat kakaknya lagi ngobrol sama RT kita di depan gerbang. Selain itu kita juga udah lumayan sering lihat kakaknya datang ke rumah kita buat ketemu RT kita. Semua mata anggota kelompok Alika tertuju padanya. Sementara Alika hanya bisa diam tertunduk malu karena topengnya yang selama ini dipakai sudah terlepas dan wajah asli yang ia sembunyikan selama ini terlihat. Sejurus kemudian Nessa berteriak. Alika, jadi selama setahun ini lo bohongin kita? Tuh kan firasat gue bener kan soal lo? Emang dari awal seharusnya kita jangan nerima lo sih, bohong. Jadi cerita soal lo ke Inggris kemarin juga bohong dong. Bahkan soal oleh-oleh gantungan kunci lo. Siapa? Dia ke Inggris. Yang liburan ke Inggris tuh gue. Yang soal gantungan itu keluarga gue yang beli. Oh, pantas aja Mbak Marni minta oleh-oleh gantungan lebih buat anaknya yang haus validasi ternyata. Ups. Kak, jangan gitu dong. Apa nggak kasihan sama kakaknya? Aduh, kamu tuh kelewat baik deh. Gak usah kasihan sama pembohong yang berani nuntut dan teriak-teriak ke orang tuanya. Biar dia tahu rasa. Sumpah, Alika, jangan harap lo bisa berteman sama kita lagi ya. Lahirlah banyak lagi kata-kata cemoohan yang berhamburan dari mulut teman-teman Alika. Teman-teman yang selama ini Alika banggakan, dan salah satu alasan ia terus berlari di lintasan ego mengejar validasi. Merasa tidak tahan dengan kata-kata cemoohan temannya, ia lari meninggalkan teman-temannya dan pulang ke rumah dengan air mata yang membanjiri matanya.
Di hari berikutnya, Alika bangun dengan jiwa yang enggan beranjak dari tempat tidur reyotnya. Sebetulnya hari ini ia tidak mau pergi ke sekolah. Tapi, karena ada ulangan matematika dan bahasa Indonesia, akhirnya dengan sangat terpaksa dia pergi ke sekolah. Ia sengaja datang menjelang bel masuk supaya tidak ada kesempatan bagi teman-temannya untuk berinteraksi dengannya. Hingga waktu istirahat tiba, ketenangan Alika harus terusik. Waduh, masih punya nyali ya lo masuk sekolah? Loh, ya iyalah. Gue ke sekolah buat belajar. Sekolah itu tempat buat belajar. Walaupun gue pembohong, seenggaknya otak gue masih bisa dipakai buat jawab pertanyaan-pertanyaan aneh dan bego lo, tau gak? Lo gak usah sosokan ngelunjak dan macam-macam sama kita ya. Ingat kasih tau lo cuma anak pembantu. Tahu tuh, udah tahu anak pembantu, pakai sekeras lagi. Mending lo ke laut aja sana, temenin Nok sama gurita atau ikan buntal sekalian. Orang kismin ngaku-ngaku anak konglomerat. Waduh, ngebet banget temenan sama kita ya. Guys, orang kayak si Alika ini pantasnya diapain ya? Ya usir lah. Waduh, kalau itu mah nggak usah ditanya. Denger ya Alika, mulai detik ini lo udah bukan anggota geng kita lagi. Jangan pernah menampakkan diri depan kita lagi. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Woi, kampret, itu mah prokes. Bara bener, buat kita sekarang, Alika itu ibarat virus, jadi harus dijauhin. Alika merasa rendah, tapi kali ini Alika menguatkan diri untuk tidak melarikan diri seperti kemarin. Tak beberapa lama kemudian, mantan teman-teman satu kelompoknya pun meninggalkannya dengan tetap membuat bercandaan dengan statusnya sebagai anak ART. Setibanya di rumah, tangis Alika kembali pecah, bahkan lebih deras dari tangisan di sekolah kemarin. Tanpa mengganti baju seragamnya, Alika pun tertidur karena kelelahan. Jarum jam meniti pada angka 7 malam hari. Ibu dan bapak Alika sudah berada di rumah dan Alika sudah menantikan kedatangan keduanya sedari tadi. Ia lekas memeluk ibunya ketika sang bunda memasuki kediaman mereka dan menangis terseduh-seduh. Ibu dan bapaknya yang tak biasa melihat pemandangan anaknya bertingkah seperti ini bertanya-tanya. Setelah tangisnya mereda, Alika pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Selesai menceritakan semuanya, Narni sebagai ibunya memeluk Alika begitu erat dan Baharudin mengelus rambut anak kesayangannya. Sudah nak, sayang. Mulai besok, Alika jadi harus menjadi Alika yang sebenarnya. Jangan jadi Alika yang lain ya. Jangan jadi Alika yang haus validasi lagi. Jadi Alika yang bapak dan ibu kenal selama ini. Siap? Dan disitulah kisah Alika si remaja haus validasi berakhir. Di pelukan sang bunda dan dalam belayan sang ayahanda. Di dalam rumah berkonstruksi sederhana dan di bawah guyuran tangisan angkasa malam, tersimpan satu kisah tentang anak manusia yang akhirnya merdeka dari ego yang membelenggunya. Dan kisah Alika yang sudah tidak berlari mengejar garis akhir bertuliskan validasi itu disaksikan oleh pintu reot yang biasa ia banting dan dinding rumah yang sudah berpola retakannya.